Ya, Pak. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu, selesai kedengaran? Jelas? Kedengaran Pak, clear Pak. Kemarin Pak. Clear? Gambar? Bagus? Gambar? Bagus Pak. Bagus ya. Pak, jelas. Mana dia? Oke, udah jelas ya? Ini gambar udah? Presentasi sudah? Sudah Sudah, Pak, udah Pak. kelihatan Pak. Oke, Jelas, hari ini, oke. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Kita lanjutkan hari ini adalah manajemen risiko proyek konstruksi dalam topik risk management corporate, strategic business unit dan project level. Jadi ini memang kita sudah kita sekarang hari ini ya, mencoba menyatukan gitu ya, bagaimana antara satu perusahaan gitu ya dengan project level itu bagusnya sampai di bagaimana cara untuk bisa menyatukan, karena tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan pekerjaan ini itu pasti akan muncul bagaimana inline dengan antara corporate perusahaan dengan SBU ya, kalau kita lihat itu, dan juga project levelnya. Jadi ini adalah outline-nya, yaitu nanti kita belajar risk organization, risk management, the risk management process, benefit of risk management, recognizing risk, why risk management is, terus risk management action at different level gitu ya. Nah, kita tahu ya bahwa ketika ada risiko ya di dalam strategi, jadi otomatis asumsi risiko proyek. Jadi ketika nanti bapak-bapak melakukan ada risiko, itu sudah harus ada gitu ya. Asumsinya itu langsung muncul gitu ya, langsung muncul bahwa itu adalah asumsi sebagai risiko proyek. Jadi risiko-risiko di dalam proyek itu bisa dilakukan bahwa itu menjadi bagian dari risiko proyek. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah satu, Izin Pak Lukas. ya. Izin Pak, slide-nya kayaknya nggak jalan Pak, masih halaman 1. Nggak jalan ya? Ntar dulu ya, kok nggak jalan ya? Ini? Sudah Pak, udah. Page 3 ya. Ini udah jalan? Sudah kelihatan Pak, tapi belum besar Pak ya, memang sengaja begitu Pak ya. Oh, di sininya ya. Udah? Udah jelas belum ya? Apa masih bagi dua ya? Udah kelihatan tapi belum full Pak. Masih kecil, Pak. Oh, masih kecil ya? Jadi beda ya. Kelihatannya kecil ya?
Mungkin bisa masuk ke balik ke Bagi dua. PPT-nya dulu, Pak. Ya, Balik ke PPT-nya dulu, Pak. Display setting mungkin Pak Lukas. Display setting-nya. Yang atas, Pak. display setting ya. Di mana ya? Di Paling atas, Pak. Window atasnya. window atas. Yang paling atas, Pak. Yang samping recording itu, Pak. Sebelah Sio Takbar Pak. Di mana? Bingung nih jadinya. Di layar paling atas, Pak. Terus gimana tuh? Saya belum pernah jadi ini. Kok bisa jadi ini ya? Oke, tas. Ada display setting. Oh iya, display setting. Ntar dulu ya. Oke. Gini ya? Masih ini ya? Masih sama, Bisa bagi Pak. dua. Atau di escape dulu kali, Pak. Di end slideshow dulu. Jadi di PPT-nya digedein, Pak. Di PowerPoint-nya. PowerPoint-nya digedein. Yang pojok kanan Yang ini? bawah bisa ya, Pak. Ya, Udah. pojok kanan bawah Udah. biasanya. Kayaknya monitornya di gitu, Pak, ya, Pak, ya. Tampilannya di sini nggak bergerak, Pak. Oh gitu? Ntar dulu masalah ini. Kenapa ya? Ini displaynya sudah? Kalau ini udah kelihatan? Masih terbagi dua, Pak. Masih terbagi dua. Masih terbagi dua ya? Ntar dulu ya. Sebentar. Ini? Masih sama, Pak, yang di tampilan saya. Masih sama ya? Jadi bingung, ntar dulu ya. Kok jadi aneh? Kalau ini tampilannya gimana? Ya udah nggak apa-apa, Pak. Begini aja kali, Pak. Begini aja? Iya. Jadi gitu ya. Ntar dulu kok bisa. Kalau dia kasih ini, kalau tampilan saya sih penuh ya. Begitu, Pak. Beda ya. Kayaknya itu bingung saya. Ini nggak penuh ya? Saya coba screenshot, Pak, ya. Coba screenshot. Ini gimana sih kok bisa, tampilnya gimana tampilan di situ ya? Saya kirim di grup, Pak, ya. Tampilannya aneh juga ya. Oh gini. Iya, jadi gitu ya. Tapi gini nggak apa-apa sebenarnya, kecil ya. Double Oh, dua iya, gitu nggak apa-apa. Hah? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa Tadi double dua. Tadi dua gitu juga, cuma nggak ke next, Pak. Nggak pindah slide-nya. Oh nggak pindah. Oke. Ya gitu aja ya. Nanti saya pindahin ya. Oke, gini ya. Udah bisa ya? Sudah bisa. Bagi dua gini ya. Nanti kelihatannya berdua slide ya. Saya pindahin Oke, gini ya. Pak. Iya, Pak. Oke. Saya lihatnya udah. Udah ya. Oke, kita lanjut ya. Ini udah slide-nya udah berubah. Sudah berubah slide-nya kan? Sudah masih ya? halaman 1, Pak. Ya. Ini halaman 1 ya. Jadi di sini
Nah ini udah ya, berubah ya. Belum, Pak. Belum berubah sini. Yang tampilannya sekarang halaman 1, Pak. Yang judulnya, Pak. Oh, kok saya berubah, kok ganti saya, kok ini ya. Yang ini? Ntar dulu, ini Masih jadi di aneh. judul, Pak. Masih judul, kalau saya udah berubah gini nggak berubah, belum berubah. Belum ya? Belum, Pak. Masih judulnya. Oh, oke deh kalau gitu kita ganti ini aja ya. Mungkin di PDF-in kali, Pak ya. Mungkin keluar PPT-nya dulu kali, Pak Lukas. Ya, sebentar. Saya coba berubah gimana nih. Kalau ini udah penuh ya? Kalau ini penuh? Udah, Pak. Nah, ini udah bagus, Pak. Udah penuh ya? Oke, kalau gitu saya tadi udah pakai monitor yang berbeda. Oke, kita ini ya, lanjut ya. Kalau ini udah penuh ya? Sudah, Pak. Outline sekarang. Oke, ini juga udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau yang ini, ntar. Nggak bisa ya? Ntar aja deh. Ribet nih. Kok jadi ribet ya? Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah, ini kalau ini udah ya. Sudah, Pak. Oke, makasih semuanya. Nah, kita lanjut sekarang adalah ini ya, apa namanya, risiko dalam organisasi gitu ya. Jadi di dalam satu organisasi perusahaan itu ya, perusahaan itu yang kepingin mau maju berarti perlu apa gitu ya, perlu agenda-agenda apa yang digunakan situ ya. Yaitu satu, menempatkan manajemen risiko gitu ya. Jadi di dalam satu proyek, di dalam satu perusahaan itu memang Bapak sudah ada yang menggunakan ini apa namanya agenda manajemen proyek gitu ya. Di apa namanya sudah ada yang menggunakan dengan RMIS gitu ya. Apa risk management information system gitu ya. Jadi memang sudah dimasukkan. Jadi karena apa? Karena memang apa namanya adanya laju perubahan yang terus meningkat gitu ya. Jadi contohnya sekarang nih dalam satu perusahaan itu pasti selalu bertambah-tambah terus ya, bertambah-tambah apa sih yang harus dilakukan gitu ya, apa sih yang harus dikerjakan. Jadi selalu berubah dan itu tantangan gitu ya. Dan juga ada permintaan pelanggan dan globalisasi pasar. Nah ini kalau mungkin kalau Bapak adanya pengaruh globalisasi pasar itu sangat terpengaruh sekali mau nggak mau manajemen risiko itu di satu organisasi itu dibutuhkan gitu ya. Juga adanya strategi manajemen risiko yang komprehensif. Jadi dibutuhkan suatu manajemen risiko yang komprehensif di sini untuk bisa menjalankan gitu ya, untuk bisa menjalankan bagaimana supaya perusahaan itu berjalan dengan baik. Juga memiliki proses untuk mengidentifikasi risiko bisnis utama gitu ya.
Nah, di sini kita lihat bahwa risikonya apa, prosesnya apa. Jadi kalau umpamanya perusahaan Bapak itu sudah mulai memiliki proses gitu ya, ada prosesnya gitu ya, ada SOP-nya yang harus dilakukan, itu terutama dalam mengidentifikasi risiko bisnis gitu ya. Apa sih risiko bisnis utama di dalam satu perusahaan itu sendiri. Nah, ini adalah hal yang perlu kita harus tinjau gitu ya, supaya perusahaannya itu bisa berjalan dengan bagus. Juga perlunya manajemen risiko yang efektif dan juga menciptakan peluang untuk meninjau apa yang telah dimiliki organisasi dan membuat perubahan yang sesuai. Karena apa? Karena memang ada manajemen risiko di situ. Jadi bagaimana kita membuat suatu manajemen risiko itu menjadi efektif dan baik gitu ya. Karena nggak semua perusahaan memiliki ini gitu ya. Karena apa? Dari skup dari perusahaannya sendiri, dia tidak mencukupi. Nah, ini makanya ada tantangan yang sangat besar di dalam satu perusahaan gitu ya. Jadi makanya bagaimana supaya manajemen risiko itu dijalankan secara baik dan efektif ya. Dan juga disebutkan di sini bahwa kegagalan perusahaan besar terjadi karena manajemen risiko tidak pernah dipertimbangkan. Nah, ini ya. Bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang gagal gitu. Jadi Bapak mungkin ada perusahaan-perusahaan kecil menuju perusahaan menengah sampai perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, sekarang ada perusahaan kecil gitu ya. Perusahaan kecil juga harus mulai dilihat gitu ya, untuk bisa mau naik kelas gitu ya. Supaya dia bisa menerima tantangan yang ada ke depan ini. Karena suka atau tidak suka, perubahan zaman ini sangat cepat gitu ya. Contohnya teknologi gitu ya. Teknologi gak ada yang tahu nanti ya. Kalau umpamanya sudah mulai menggunakan virtual reality gitu ya, itu udah sangat tantangan terbaru lagi gitu ya. Bagaimana itu menangani itu sendiri? Karena apalagi Internet of Things ya, Internet of Things juga itu tantangan-tantangan yang baru gitu ya. Dan ini perubahan-perubahannya sangat cepat sekali gitu ya. Apalagi umpamanya di dalam pelaksanaan globalisasi yang sangat sekarang ini gitu ya. Kemarin kalau umpamanya Bapak menggunakan pakai kripto gitu ya. Kripto sekarang harganya jadi jatuh besar gitu ya. Nah, ini kalau tidak perusahaannya dimasukkan ke dalam biaya kripto gitu ya. Tiba-tiba kriptonya habis gitu ya, perusahaannya habis itu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi memang harus dipertimbangkan cara baik. Memang ada yang bertahan secara baik, ada juga tidak bisa bertahan gitu ya. Karena di dalam posisi sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bertahan lagi. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai manajemen risiko gitu ya. Nah, manajemen risiko itu di dalam satu perusahaan baik owner, kontraktor maupun konsultan perlu dilaksanakan. Contoh, konsultan kenapa bilang belum tentu bahwa itu adalah memiliki suatu suatu perlu manajemen risiko. Kenapa? Karena konsultan juga perlu gitu ya, karena dia harus melihat gitu ya man hour-nya, bagaimana man hour-nya dilakukan gitu ya, bagaimana perhitungan cash flow-nya gitu ya. Walaupun risiko untuk pelaksanaan di konsultan tidak begitu besar, berbeda dengan kontraktor. Kontraktor pasti risikonya sangat besar gitu ya. Karena dia harus benar-benar memperhitungkan, sekali salah dia memperhitungkan risikonya, biayanya jadi sangat besar gitu ya. Itu yang harus diantisipasi dengan baik. Nah, Risman tahun 99 menyatakan bahwa salah satu pelajaran terpenting yang pernah saya pelajari menurut dia, dan saya tidak mempelajarinya cukup awal, adalah bahwa manajemen risiko mungkin merupakan bagian terpenting dari kepemimpinan bisnis. Nah, ini menurut dia, Risman mengatakan bahwa di dalam bisnis itu kepemimpinan itu perlu gitu ya, manajemen risiko. Jadi banyak orang mungkin mengabaikan manajemen risiko karena manajemen risiko itu dianggap sebagai sebagai penghalang gitu ya. Nah, makanya banyak orang tidak begitu peduli dengan manajemen risiko gitu ya, karena dia takut kalau sudah manajemen risiko, dia ada yang menentukan berdasarkan dengan cara dia by feeling gitu ya. Saya biasa kok kemarin-kemarin tidak apa-apa gitu ya. Saya melaksanakannya benar gitu, tidak pernah terjadi apa-apa gitu ya. Memang benar gitu ya. Tapi ketika kondisi sekarang yang sangat rentan gitu ya, terhadap perubahan semua itu, memang bisnis itu harus sudah mulai menjalankan risiko-risikonya. Nah, risiko-risikonya ini penting sekali gitu ya. Tapi organisasi juga harus pragmatis. Nah, itu dibilang. Kenapa? Organisasi juga harus pragmatis karena dia harus cepat melakukan suatu keputusan gitu ya.
karena risiko ini kan sebagai bahan dia gitu, menganalisis. Tapi bagaimana cepatnya dia mengambil keputusan, kadang-kadang risiko itu jadi hambatan karena dia tidak mampu melihat risikonya gitu ya, sehingga dia tidak bisa melihat mengambil keputusan gitu ya. Risk taker-nya, walaupun ada risiko tapi dia mampu untuk menjalankan, makanya dia bisa melaksanakan risikonya dengan baik gitu ya. Nah, mengambil risiko sering diperlukan untuk mendapatkan imbalan, Pak. Jadi kenapa? Karena risiko-risiko yang digunakan itu butuh biaya gitu ya, butuh biaya. Biayanya berapa ketika dilakukan? Nah, itu harus dihitung risiko-risikonya. Kalau perusahaan-perusahaan besar seperti yang sudah sangat multinasional gitu ya, nanti kita lihat multi project itu risikonya udah cukup banyak karena banyak sekali yang harus dilakukan. Kompleksitas perusahaannya semakin tinggi gitu ya. Tapi kalau perusahaan kecil, mungkin orang risikonya juga nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar gitu. Tapi minimal dia punya gitu ya. Contohnya umpamanya ketika dia mau melakukan lelang gitu ya. Kalau saya mengikuti lelang, ngikutin owner gitu ya, saya menang. Tapi risiko apa yang saya tanggung? Nah itu yang harus dipelajarin gitu ya. Apa namanya harganya gitu. Harganya udah masuk. Tapi apa yang harus dilakukan gini? Nah ini risiko itu penting karena harus ada apa namanya imbalan atau ongkos yang harus didapatkan di situ. Nah menurut Turnbull gitu ya, yaitu mengatakan bahwa manajemen risiko adalah tentang mengurangi gitu ya, mitigasi, bukan menghilangkan risiko. Nah ini risiko itu nggak bisa dihilangkan, tapi mengurangi atau memitigasi gitu ya. Dan Dewan Risiko suatu organisasi memiliki tanggung jawab dan kepemilikan risiko secara keseluruhan. Nah, ini tanggung jawabnya itu adalah di bawah dari direksi atau satu organisasi gitu ya. Risikonya di situ karena dia harus mau memiliki tanggung jawab di situ. Kalau umpamanya karena dia pucuk pimpinan gitu ya. Pucuk pimpinan itulah dia harus mengambil keputusan. Keputusan itu ketika diambil gitu ya. Ketika diambil keputusan itu dia harus benar-benar melihat risiko yang ada gitu ya. Juga disebut bahwa risiko itu memiliki sisi positif maupun negatif gitu ya. Jadi yang lalu kita ngasih tahu bahwa ada yang bersisi negatif, ada yang bersisi positif. Positif itu sebagai opportunity gitu ya. Kalau dia umpamanya melihat itu sebagai risiko yang bersifat positif, itu berarti dia suatu opportunity. Contoh sekarang nih kondisi yang apa namanya sudah mendekati normal ya, mendekati normal. Apa sisi positif yang didapat di sini gitu ya? Kalau umpamanya perusahaan-perusahaan nggak siap pada saat itu, dia tidak siap mendatangkan sekarang udah normal ini bagaimana gitu ya? Apakah yang lalu itu masih terpengaruh atau tidak? Jadi ada nilai-nilai positif yang didapat yang dari hasil pandemi kemarin gitu ya. Sekarang sudah menuju ke normal, sudah orang sudah bisa dan ternyata sekarang kalau kita lihat dari tingkat kasus sekarang juga tidak begitu besar ya. Kalau seandainya meledak minggu ini, berarti kemarin yang pulang kampung, yang lebaran kemarin itu Indonesia sangat rentan sekali. Bisa-bisa kita lockdown lagi ya, seperti Cina gitu ya. Dan ini tidak terjadi ya. Syukur kita mengatakan bahwa ini tidak terjadi sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita herd immunity kita sudah berjalan gitu ya. Nanti suatu saat juga kita sudah harus melepaskan masker gitu ya. Jadi seperti negara-negara lain juga sudah mampu untuk melepaskan masker. Jadi kita ngomong juga nggak perlu ada masker lagi. Jadi negara lain sudah menerapkan itu dan tidak perlu pakai masker ya. Nah sekarang kita masih perlu pakai masker. Nah itu contoh gitu ya. Nah nilai-nilai negatif apa yang didapat di situ gitu ya. Nah ini harus dilihat ininya ke depan itu bagaimana lagi gitu ya. Apakah habis ini setelah pandemi apa lagi gitu ya. Ada perang gitu ya, perang dunia ketiga gitu. Kalau umpamanya terjadi gitu ya, perang dunia ketiga mau nggak mau kan semua berkecamuk gitu ya. Sebuah negara harus ikut di situ. Namanya perang dunia gitu ya. Dan harga-harga juga semakin besar. Nah ini kalau kita pertimbangkan terus gitu ya. Dan ini adalah sisi negatif maupun sisi positif yang dari risiko itu harus dilakukan. Dilakukan manajemen risiko yang efektif itu tentang apa? Ya tentang memastikan bahwa peluang tidak terlewatkan. Itu yang digunakan ya. Bahwa peluang itu tidak terlewatkan, seperti halnya memastikan risiko yang tidak tepat tidak diambil. Jadi gitu. Jadi kalau umpamanya harus ada saatnya kita mengambil risiko, ada saatnya kita tidak perlu mengambil gitu ya. Dan ini adalah suatu cara untuk melihat bahwa dia melakukan manajemen risiko yang efektif. Nah, disebutkan bahwa beberapa organisasi akan berusaha untuk lebih menghindari risiko daripada menerima. Nah, ini tergantung perusahaannya ya, apakah dia sebagai risk taker atau tidak. Contohnya gini ya, itu satu perusahaan gitu ya, perusahaan
contoh lah ya, seperti Nokia gitu ya. Nokia ketika Android menawarkan gitu ya, dia kan tidak mau ngambil risiko gitu ya. Dia tidak mau ngambil risiko untuk apa itu Android gitu ya. Dia tidak perlu gitu ya. Akhirnya diambil sama Samsung gitu ya umpamanya. Akhirnya Android sekarang Nokia nggak berjalan, habis dia kan gitu ya. Nah, contoh kedua adalah seperti Kodak gitu ya. Kodak dia tidak menerima yang namanya foto gitu ya. Foto tidak mau menerima dengan foto foto digital. Dianggap bahwa Kodak itu dulu kan menguasai pasar gitu ya. Sama kayak Nokia dulu, nggak mungkin lah saya menguasai pasar 80% seluruh dunia. Tiba-tiba ada Android, apa itu gitu ya. Tapi setelah Android masuk gitu ya, dan dia tidak bisa masuk, sehingga dia jatuh. Demikian juga Yahoo gitu ya. Yahoo muncul itu kan menguasai semua. Ada Google supaya kerjasama pada saat itu. Google dia bilang, apa itu Google? Saya kan menguasai semuanya. Sehingga dia nggak mau ngambil risiko, Google masuk menguasai dunia gitu. Nah ini sering terjadi, kita tidak mungkin ada orang datang kepada kita gitu ya, menawarkan suatu produk, suatu bisnis, kita menganggap bahwa karena kita udah stable dengan kondisi yang ada gitu ya. Kita dengan kondisi sekarang aja udah cukup gitu ya. Tapi udah tahu bahwa perubahan zaman itu sudah sangat sangat tinggi gitu kan. Dan akhirnya setelah kita tidak mau, tidak bisa berjalan. Contoh umpamanya ojol lagi ya, ojol online gitu ya. Dulu kan kita tidak ada yang tahu gitu ya bahwa itu tidak akan terjadi. Ya, jadi banyak sekali peluang-peluang yang terjadi karena kita tidak mengetahuinya gitu ya. Bagaimana tidak bisa melihat masa depannya itu apa sih yang harus terjadi. Nah ini perlu kita lihat di semua sini. Nah, di situ disebutkan bahwa elemen kunci dari laporan Turnbull itu apa? Yaitu adalah tentang memandu bisnis yang ada. Contohnya ini karena dia ngambil bukunya di Inggris, ini contohnya di Inggris gitu ya. Dan membantunya dan membantunya untuk fokus pada manajemen risiko gitu ya. Jadi di sini disebutkan, jadi dia membantu untuk timbul di dalam manajemen risikonya itu. Juga pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko. Nah, juga adanya pemeliharaan sistem, gitu ya, pemeliharaan sistem tentang pengendalian internal yang baik dengan efektivitas yang ditinjau terus-menerus. Jadi ada efektivitas yang ditinjau terus-menerus di sini. Jadi laporan di sini disebutkan bahwa ada bagaimana manajemen risiko itu dilakukan secara efektif dan selalu ditinjau secara terus-menerus. Gitu ya. Juga adanya pandangan dan pernyataan dewan tentang pengendalian internal. Dan juga para top manajemen juga tetap melakukan pengendalian di sini ya. Nah, pengendalian manajemen risiko ini penting sekali ya, sebagai melihat apa permasalahannya, bagaimana cara menanganinya gitu ya. Kalau tidak, dia akan lewat, akan loss gitu ya. Ada miss di situ sehingga perusahaan itu suatu saat ada terjadi gunung es namanya ya. Gunung es gunung es itu kan kalau kecil, makin kecil kan nggak apa-apa gitu ya. Tapi selama-lama efek gunung es itu kan makin lama gede. Ternyata jadi udah nggak bisa ada lagi. Waktu kecil dia masih segenggam itu masih bisa sebenarnya ditanganin gitu ya. Masih bisa untuk bisa. Tapi orang semakin lama, orang nggak peduli gitu ya. Direksinya atau manajemennya nggak peduli, itu makin menggelundung. Akhirnya gunung esnya semakin besar. Tidak bisa nggak ada lagi yang bisa nanganin. Akhirnya itulah mengakibatkan dia menjadi perusahaannya jadi bangkrut gitu ya, tidak punya apa-apa. Nah ini penting sekali gitu ya. Top manajemen itu harus sering selalu turun ke lapangan. Ada satu manajemen, tapi ada juga satu top manajemen yang terlalu operasional juga. Jadi akhirnya sangat mengganggu juga operasional. Jadi karena top manajemen terlalu masuk ke dalam operasional, akhirnya jadi susah juga. Tapi harus ada jenjang-jenjangnya, hierarkisnya itu yang dibutuhkan. Ada juga uji tuntas dan audit internal gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada audit internal yang harus dilakukan karena fungsinya bisa menjaga gitu ya supaya dia conduct gitu ya, align bisa sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Itu yang governance lah gitu ya, tata lakunya secara governance bisa kelihatan gitu ya, dan terbuka, transparansinya itu terbuka gitu ya, supaya di mana ada kesalahan, di mana ada masalah transaksi segala macam itu bisa bisa terbuka gitu ya dengan baik.
Nah, ini kita lihat di sini ya, gambar satu-satu sini. Jadi ada bagian di sini antara perusahaan, jadi proyek itu adalah masih di bawah ya, operasional. Nah, di bawah operasional ini, di atas operasional itu ada namanya strategic business unit. Jadi kalau ada perusahaan yang itu ada strategic business SBU, itulah di bagian tersendiri. Jadi gitu ya, ada divisi tersendiri atau ada yang modelnya pakai divisi, atau yang ada yang modelnya satu SBU gitu ya. Ada juga bagiannya itu di dalam perusahaan gitu ya. Jadi inilah bagian saling berkaitan di sini disebutkan ya, bahwa risk management yang ada di sini ini antara project strategic business unit dengan corporate itu saling bersamaan gitu. Dan ini adalah dihitung. Jadi saling berintegrasi antara satu yang lain. Jadi nggak bisa proyek itu berdiri sendiri gitu ya. Dan dia harus align dengan strategic business unit-nya gitu ya, strategic business unit yang dilakukan. Dan juga align dengan corporate-nya, perusahaannya. Jadi sesuai ini, jangan nanti proyeknya lari sini akhirnya jadi risikonya semakin susah gitu ya didapatkan. Jadi disebutkan di sini bahwa manajemen risiko terlihat melekat pada setiap level. Ya, meskipun aliran informasi dari satu level ke level lainnya tidak harus secara top down atau bottom up. Jadi ini memang tidak perlu harus top down atau ke bottom up. Jadi ini saling dinamis ya antara perusahaan strategi bisnis ini dengan proyek. Ada pertanyaan sampai sini? Izin Pak Lukas. Ya. Ini kan tingkatan perusahaannya kan ada corporate, strategic bisnis sama project ya. Itu efektifnya tim manajemen resikonya itu di level mana, Pak? Oke. Jadi sebenarnya gini ya, di perusahaan juga ada yang disebut dengan namanya ada juga disebut waktu ketika di perusahaan sini gitu ya. Ketika ada ini kan perusahaan ya, perusahaan gitu ya. Ini perusahaan ini kan ketika kalau kita masuk struktur organisasinya, ini mungkin direksi ya, direksi. Ini mungkin dirut lah gitu ya. Dirut. Nah, ini dirtek dan operasional mungkin ya, dan operasional atau apalah gitu ya. Terus ada direktur keuangan biasanya kan. Direktur keuangan merangkap dengan ke umum umpamanya dengan umum gitu ya. Nah, ini direktur operasional umpamanya kan. Atau apalah gitu ya. Nah, di sini tuh pasti ya muncul ada namanya direktur teknik ini, ada namanya divisi project gitu ya. Mungkin ada di sini itu ada engineering gitu ya. Engineering, ada procurement gitu ya. Pengadaan, ada disebut dengan namanya ada proyek gitu ya. Nah, di proyek inilah disebut dengan strategic SBU ya. SBU-nya. Nah, di proyek ini nanti ada proyek A, B, C gitu ya, contohnya gitu ya. Proyek A, proyek B, proyek C. Ini punya PM sendiri masing-masing ya, punya PM-nya PM sendiri. Nah, tadi kalau dia di sini tadi disebutkan di mana ada manajemen risikonya, jadi di sini tuh kalau di direksi ada yang namanya ada kalau di sini ya, ada yang punya mandiri, ada yang model kayak gini, ada yang disebut dengan namanya di sini ada SPI gitu ya. SPI ini satuan pengawasan internal ya. Ada yang di sini berbasis manajemen risiko gitu ya, risk base. Jadi ada di sini. Ada juga yang melekat, jadi ada juga yang punya di sini. Mungkin dia SBU-nya di bawah direktur keuangan atau investasi lah ini ya, direktur keuangan dan investasi yang umpamanya investasi gitu ya. Mungkin ada juga yang melekat di sini ada bagian dari divisi risiko gitu ya. Nah, divisi risiko gitu ya, divisi risiko manajemen risk management lah gitu ya.
Kan ada gitu ya. Ada yang model begini. Jadi, nah risiko manajemen ini dia memilih kepada apa yang terkait di dalam perusahaan, ya. Nah, kalau kita melihat di sini di proyek ini ada yang di sini ada yang disebut namanya risk ya. Risk ini ada yang mungkin ada yang modelnya di sini di proyek ini ada yang namanya PMO-nya gitu ya. PMO-nya ini PMO untuk setiap proyek-proyeknya ya ada PMO-nya. Ada yang untuk bisa ada yang mau melihat dari risikonya gitu ya, risknya. Jadi di sini untuk jadi ada selang-selingnya ya. Jadi ada 3 tahapan di sini biasanya ya. Ada pada saat di apa struktur organisasi, di struktur organisasi ada yang di sini kan SPI biasanya gitu ya. Ada humas juga tapi kita ini kan biasanya SPI itu kan selalu lehernya dirut gitu ya. Ada apa namanya internal audit gitu ya. Internal audit berbasis risiko, tapi dia hanya sebagai controlling ya, apa namanya compiling apa namanya itu kesesuaian dengan apa operasional yang ada di sini. Nah, ini adalah untuk operasional di sini, untuk operasional seluruh perusahaan. Nah, untuk pada saat investasi terkait dengan perusahaannya itu sendiri, mungkin divisi keuangan dan juga apa dan investasi di sini memiliki ada namanya bagian manajemen risiko gitu ya, dan tersendiri di sini dan dia tugasnya adalah melihat bahwa investasinya itu bagaimana risikonya itu semuanya gitu ya, pelaksanaannya supaya jangan terjadi ada apa namanya ini di tingkat ini ya, di tingkat corporate ya, tingkat corporate itu ada namanya di sini ya dengan SPI di sini. Nah, ketika dia masuk ke dan di sini ini juga bisa masuk ke strategic business unit juga gitu ya, yang ada di sini ya. Dari sini. Nah, ketika ada di proyek gitu ya, di proyek itu mungkin di bawah teknik gitu ya, di direktur teknik gitu ya. Direktur teknik itu ada engineering-nya, ada ininya. Engineering-nya ini mungkin di sini ada yang engineering-nya ini kan biasanya perencanaan ya, perencanaan bisa juga dimasukkan di sini ya, risk manajemennya gitu ya, risk manajemennya di pada saat di perencanaan, jadi di bagian dari perencanaan. Nah, ini ada lagi sendiri nih. Ini adalah khusus untuk di perencanaan. Nah, untuk di bagian proyek ada juga risikonya gitu. Jadi kan nanti ada PMO-nya ini, yang ada PMO-nya ini nanti ketika dia apa di pada saat perencanaan ini kan mau masuk pengadaan nih. Nanti dia akan mentransfer data ke proyek nih. Risikonya inilah akan dilakukan untuk dikerjakan di proyek. Kira-kira itu menjawab? Iya Pak, berarti di setiap tingkatan ada ya Pak. Terus ininya Pak, apa namanya? Koordinasinya seperti apa Pak? Apa seperti KSI gitu ya? Jadi di setiap lini itu kan beda-beda itunya ya, beda-beda case-nya. Kalau di sini kan risiko yang ada di sini kan investasi semua perusahaan ya. Perusahaan semua termasuk proyek juga nanti akan melaporkan kan, nanti akan naik ke atas nih. Akan naik ke atas ya, naik ke atas. Apakah nanti ini sebagai koordinator bisa jadi gitu ya untuk didapatkan ini. Ini nanti ini yang ngawasin gitu ya. SPI yang ngawasin di sini. Jadi bisa jadi ini jadi koordinator gitu ya. Dibentuk satu, apakah ini saya nggak tahu ada yang di bawah direktur keuangan dan investasi, ada juga yang di bawah direktur teknik gitu ya. Tapi ada koordinatornya gitu ya, koordinatornya gitu ya. Kenapa dimasukkan di sini direktur keuangan dengan ini karena dia investasi gitu ya untuk bisa mengelola jangan sempat terjadi ada tidak tahu ketahuan nanti belakangan karena ini masalah investasi semua gitu ya. Dan ini bisa dikoordinasi ke sini. Jadi yang engineering ini koordinasi ke proyek gitu ya. Karena dia pada saat perencanaan ke proyek. Nah, yang ini proyek ini bisa langsung ke sini, bisa langsung ke sini. Jadi koordinasinya semua proyek-proyek atau di bawah PMO gitu ya, ada PMO-nya, dia di atas dia berkoordinasi kepada divisi di SBU-nya lah ya, SBU daripada risk manajemennya yang ada per proyek-proyek ini. Tapi kalau ada perusahaan yang tidak ada semuanya, ini bisa juga gitu ya, yang nggak ada gitu. Minimal dia hanya berlari ke proyek-proyeknya aja, dia hanya berdasarkan sini. Tapi dia mau berujung kepada siapa gitu ya? Harusnya kan berujung kepada perusahaan gitu ya. Harus berujung kepada perusahaan, nggak bisa berdiri sendiri. Gitu. Iya Pak ya, terus terang perusahaan saya sih bukan perusahaan kecil, tapi yang saya tahu sih belum menerapkan ada tim khusus untuk manajemen risiko.
Ya, saya tahu ya memang ada apa namanya corporate-nya, ada strategik, ada bisnis unit-nya dan juga project di bawahnya. Ya biasanya di atas apa namanya manajer GM-nya itu atau kepala bisnis unitnya itu yang langsung laporin. Corporate-nya tahu beresnya aja Pak, kira-kira begitu Pak. Jadi kadang risiko itu ya kita kelola per project atau di bawah bisnis unit itu Pak. Sebenarnya sih ya semua orang tahu bahwa manajemen risiko sangat penting, tapi kadang perusahaan tertentu belum menerapkan itu Pak. Nggak tahu perusahaannya Pak ini kali udah ini Pak Leo, kalau Pak Leo udah establis lah. Makasih Pak. Ya, makasih. Jadi memang ada yang menerapkan demikian, ada juga yang tidak ya. Jadi memang kalau dia tidak menerapkan tadi, makanya dia bilang dia menerapkannya di mungkin hanya di sekitar sini gitu ya. Sekitar sini dia melapor hanya untuk dapatkan ini aja, Pak. Tapi di secara menyeluruhan ke perusahaan dia tidak masuk. Makanya dibilang bahwa manajemen proyek itu harus saling bertingkat, bukan hanya di proyek, tapi juga strategic bisnis, juga ke tingkat corporate. Nah inilah salah satu mau nggak mau harus dibikin di struktur organisasinya gitu ya. Harus masuk ke dalam struktur organisasi. Kalau tidak masukkan ke dalam struktur organisasi, dia hanya untuk berdiri sendiri. Ada juga yang tidak sama sekali. Tadi kan kita sebutkan, ada satu perusahaan yang tidak mengabaikan manajemen risiko. Ya iya, risikonya dia harus tanggung sendiri. Mungkin dia akan aman-aman aja gitu. Tapi ketika ada masa tertentu, dia tidak akan aman dan akhirnya dia tidak mampu untuk menjalankannya. Ada kayak gini ya, merasa orang tuanya gitu ya, berbasis bisnis keluarga kan banyak gitu ya. Bisnis by family gitu ya. Nah, bisnis keluarga ini kelemahannya adalah dia terlalu terpucuk kepada keluarganya gitu ya, perusahaan keluarga gitu ya, cucu keluarga dia. Dia meyakin bahwa dia merasa bagus. Tapi setelah dia sudah tidak mampu lagi menjalankan atau sudah tidak ada gitu ya, ketika anak-anaknya mampu, ketika anak-anaknya mau menjalankan, dia nggak mampu lagi anak-anaknya. Akhirnya perusahaan itu jadi banyak perusahaan yang nggak bisa mampu. Tapi kalau sistem keluarga yang sudah dikasih ke profesional gitu ya, sudah bagus terkelola dengan baik gitu ya, itu akan mampu gitu ya. Seperti ya Totalindo dulu ya perusahaan yang ke keluarga gitu kan. Tapi sekarang setelah dia terbuka gitu ya, dia sudah mau menyerahkan kepada profesional walaupun Pak Donald itu masih tetap aja masih ikut terlibat di dalam gitu. Contohnya gitu ya. Dan dia mungkin masih sehat-sehat aja. Tapi kalau umpamanya dia nggak mampu, apakah nanti dia melakukan apa tidak gitu ya. Nah ini banyak sekali perusahaan-perusahaan kontraktor juga. Nah, sekarang dia sudah mulai ya, karena dia sudah terbuka, dia sudah mulai menerapkan manajemen risiko yang cukup bagus sehingga supaya bisnisnya juga sangat bagus gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya Pak Lukas, kadang-kadang manajemen itu nanyanya ya profit berapa itu aja. Kalau ada resikonya kadang tim di bawah yang nanggung apa. Masalah kenaikan harga yang lain-lain gitu. Iya, itulah saya bilang. Makanya perusahaan-perusahaan sekarang BUMN juga sudah menerapkan kan. Ada visi manajemen risikonya. Perusahaan-perusahaan besar itu sudah wajib gitu ya. Ada manajemen risikonya perusahaannya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan swasta ada yang iya, ada yang tidak gitu ya. Nah, tergantung dia bagaimana dia nanti. Karena kan kadang-kadang direkturnya itu merasa dia mampu mengelola risiko. Nggak perlu saya risikonya itu nggak perlu ada orang gitu. Saya bisa kok dengan feeling saya, dengan pengalaman saya gitu. Itu yang memang by feeling tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi nggak dipanggil ada seorang profesional yang bisa benar-benar menjabarkan bagaimana sih risiko yang benar itu, bagaimana sih menjalankannya dengan baik, dan dia bisa kasih masukan buat mengambil keputusan itu gitu. Karena tadi bahwa setiap organisasi itu selalu bersifat namanya pragmatis gitu ya, sangat cepat mengambil keputusan gitu ya, karena risiko ini menjadi sebuah penghalang. Tapi dia kalau dia mampu untuk CEO-nya itu mampu untuk menangani ini dengan baik, dia melihat risikonya dengan baik juga gitu ya, dan dia bisa melampauin gitu ya. Sehingga terjadi risiko dia sudah siap gitu, bagaimana cara untuk dilaksanakannya, antisipasinya apa gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Izin Pak Lukas. Ya. Pak, saya cuma mau minta sharing Pak, sama mentok punya pengalaman juga Pak. Jadi kan dengan manajemen proyek ini Pak, apalagi dengan adanya pandemi ini ya Pak,
khususnya di Sumatera Utara ini kan Pak, banyak beberapa perusahaan yang dari segi grade ya Pak ya, dari skalanya kan ada kecil, besar, sama menengah ya Pak ya. Jadi setelah pandemi ini melanda kan Pak, beberapa perusahaan yang grade-nya itu kan yang dari besar turun grade itu Pak. Artinya dari besar ke menengah dia, dari menengah ke kecil dia Pak. Tapi kan daripada prinsipnya kan Pak, mereka ini kan yang sudah menengah ke besar ini kan Pak, mereka ini kan punya pengalaman-pengalaman yang sudah mumpuni ya Pak ya. Artinya dari sisi besar kontrak juga kan mereka ini kan sudah punya. Jadi dengan mereka turun contohnya dari menengah ke grade kecil ini kan Pak, artinya kan itu merupakan satu tantangan juga untuk perusahaan-perusahaan kecil ketika mereka mengikuti proses tender Pak. Nah, masalahnya begini Pak, apakah memang itu dibenarkan ya Pak di pemerintah? Artinya suatu perusahaan yang sudah memiliki grade menengah atau besar itu diturunkan grade-nya ke posisi di bawahnya lagi ya Pak? Artinya kan secara pribadi sih Pak begini, artinya itu kan tidak fair Pak. Ketika perusahaan yang baru berdiri atau yang sudah pengalamannya posisinya masih kecil, melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah grade-nya sudah sempat menengah atau yang sudah besar, artinya kan dari sisi struktur organisasi mereka, pengalaman mereka, udah pasti yang kecil ini kan pasti kalah Pak. Artinya kan menurut pengalaman Pak Lukas Pak, apa itu tidak menyalahi itu Pak? Artinya kalau seandainya perusahaan menengah atau besar turun grade, kemudian dia bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang masih di bawahnya Pak. Sementara dia sudah melewati itu Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, sebelum saya menjawab, ada nggak yang menanggapinya? Mungkin sebagian ada yang bisa nanggapin? Mungkin saya Pak. Ya, silakan kalau menanggapin gimana pengalamannya gimana itu. Kita kadang-kadang juga sih ada misalnya proyek di daerah ya, misalnya di Jawa Timur sana ya, proyek yang terlalu besar, kita bersaing dengan perusahaan lokal. Pak Robert marah sebaliknya Pak, kita sulit menang di sana Pak. Karena kan overhead-nya kita kan, kalau perusahaan kita kan beda dengan mereka ya. Staff kita dengan rate-nya seperti apa sama sistemnya Pak, itu kan ada cost-nya. Susah terus terang Pak kalau kita bersaing dengan proyek-proyek yang menengah ke bawah itu dengan perusahaan-perusahaan yang skalanya menengah itu, kita susah menang ya Pak, karena kan kita angkanya sama tim staffnya itu kan ya beda lah, dari lokasinya kan juga beda. Kalau di sana kan mereka kan punya office apa sendiri, kalau kita dari pusat ke sana kan butuh biaya Pak, transport dan lain-lain. Mungkin itu Pak yang bisa sampaikan, terima kasih. Oke, ada yang lain? Oke, mungkin gini ya, tergantung ownernya sih sebenarnya ya Pak ya. Ketika di kontrak itu kan ada pengadaan itu ya, yang dibutuhkan grade apa gitu ya. Itu jadi semua pelaksana itu, biar kontraktor maupun konsultan tergantung dari spek-speknya yang diminta dari owner gitu ya. Kalau selama ownernya minta adalah dia butuh kontraktor kecil gitu ya, kontraktor kecil gitu ya, dan minimal kecil, kan ada selalu itu ya, minimal kecil, berarti ada di atasnya dong, kan gitu. Tapi kalau hanya kecil saja, berarti tidak ada peluang untuk yang di atas gitu ya, menengah maupun ke atas. Tergantung itu. Di situ harus jeli di situ ya. Kalau dibilang minimal adalah punya grade kecil gitu ya, kecil gitu ya. Berarti menengah minimal dibilang kan. Tapi kalau dipastikan adalah grade-nya besar berarti menengah dan kecil nggak mungkin, gitu kan? Itu kadang-kadang memang di situ pada saat procurement pelelangan di awal itu ketika penawaran gitu ya, penawaran kan diumumkan itu siapa yang akan mengikuti lelang gitu ya, mengikuti lelang. Nah di situ disebutkan. Nah kalau umpamanya disebutkan hanya untuk gitu ya, hanya untuk perusahaan kecil, ya berarti nanti pelelangannya perusahaan kecil. Tapi kalau umpamanya perusahaan menengah masuk ke situ, dia harus merubah dulu itunya kan, grade-nya gitu ya, merubah grade-nya dulu ke kecil gitu ya. Nah itu merubah grade-nya ke kecil itu harus ada persetujuan dari mana? Dari LPJK gitu, atau dari asosiasinya gitu. Nah kalau itu sudah persetujuan, kalau bilang hanya untuk perusahaan kecil gitu ya, ya dia harus menengah itu kalau masuk ke situ dia mau nggak mau harus merubah itu. Tapi kalau bilang minimal berarti yang kecil juga harus punya saingan yang bersaing sama yang besar maupun yang menengah gitu. Itu tergantung ownernya Pak, tergantung ownernya di mana disebutkan di situnya.
Baik, Pak. Tapi maksud saya begini tadi, Pak Lukas. Artinya kan di pandemi ini, Pak, sebenarnya betul yang Bapak bilang tadi, Pak, ketika ada proses tender, Pak, mereka kan ada kualifikasi mereka buat di situ, Pak, standarnya, Pak. Artinya ini khusus perusahaan kecil, Pak, atau perusahaan menengah atau umum ya, Pak ya. Tapi dengan posisi pandemi sekarang ini, Pak, ya, saya perhatikan khususnya di Sumatera Utara ya, Pak ya. Artinya kan beberapa paket-paket yang menengah ke besar itu kan, Pak, sekarang ini kan agak lumayan sedikit, Pak. Jadi sekarang kan yang kecil-kecil ini yang paling banyak sekarang, Pak. Jadi beberapa perusahaan di Kota Medan ini atau di Sumatera Utara ini, mereka menurunkan grade mereka, Pak. Nah, posisinya bukan karena paketnya, Pak, tapi mereka memang menginginkan supaya grade posisi perusahaan mereka yang dari menengah tadi itu diturunkan ke kecil. Yeah. Nah, sebenarnya kan kalau menurut saya kan harusnya kan pemerintah kita atau LPJK itu kan tidak membolehkan, Pak. Kenapa? Karena kan posisinya itu kan menambah persaingan terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Artinya ketika pun bersaing, artinya kan posisi mereka ini kan, Pak, sudah posisi kecil, Pak. Artinya kecil ke kecil. Tetapi dari segi pengalaman perusahaan, mereka ini udah pasti punya pengalaman yang gede-gede, Pak. Karena kan posisi mereka awalnya itu udah posisi grade menengah kan, Pak. Artinya kan semua, artinya begini, Pak, saya cuma memastikan aja. Karena apakah itu tidak menyalahi sebenarnya, Pak. Artinya kalau perusahaan besar itu diturunkan ke posisi grade kecil dengan posisi permanen, Pak. Sementara ini kan posisinya permanen, Pak. Kalau dia tadi cuma untuk paket yang sedang diikut tenderkan, artinya tidak masalah, hanya dalam satu paket yang sama kan, Pak. Ini posisinya, Pak, permanen, Pak. Artinya dari besar ke menengah, dari menengah ke kecil, Pak. Jadi itu menjadi tantangan juga sama kita sebenarnya, Pak. Makasih, Pak Lukas. Ya, makasih. Oke, ada lagi tanggapan lain? Pak Ones kayaknya mau tanggapin. Tadi udah siap-siap. Iya, Pak. Saya tertarik dengan apa ini dari Pak Robert ini, Pak. Karena memang itu juga kenyataan yang terjadi apalagi di daerah, Pak ya. Karena memang saya melihat bahwa dengan keadaan perekonomian kita, akhirnya proyek-proyek yang besar itu berkurang. Jadinya beberapa perusahaan itu supaya bisa bertahan, dia menurunkan grade-nya untuk bisa masuk ke proyek-proyek yang kecil. Saya melihat itu sih sebetulnya yang terjadi, Pak, untuk bertahan dulu dengan situasi yang sekarang, karena proyek-proyek yang besar itu agak berkurang, lebih banyak yang kecil-kecil, sehingga untuk bisa bertahan lah, saya pikir menurutku. Makanya hanya memang regulasi tentang itu bahwa tidak boleh, saya pikir mungkin belum ada ya, tentang itu dari besar turun ke kecil. Tetapi bahwa regulasinya itu ketika misalnya dalam beberapa saat tidak ada pekerjaan untuk mengurus SDU yang baru lagi, mungkin bahwa dia harus memulai dari nol lagi. Ketika beberapa tahun ada jeda, tidak ada pekerjaan, maka dia harus memulai dari awal lagi. Saya pikir mungkin itu dia, Pak. Ya, oke, Pak, makasih ya. Jadi memang ini satu fenomena lah kalau kita katakan ya, karena banyak perusahaan-perusahaan besar atau menengah itu kondisi 2 tahun tidak punya proyek, mau nggak mau nanti turun gitu ya. Dan itu akan terkendala kepada perusahaan-perusahaan kecil, akhirnya dia punya persaingan juga gitu ya, saingan yang besar lagi. Jadi akhirnya peluang untuk besar itu kecil bagaimana. Nah, memang saya bilang tadi risiko harus dijalankan. Makanya tadi disebutkan bahwa manajemen risiko itu bukan hanya milik pada perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Perusahaan kecil juga punya manajemen risiko. Karena contohnya sekarang ini akan terjadi gitu ya. Kalau dia tidak menghitung manajemen risiko, bagaimana dia pada saat persaingan sekarang sudah berubah gitu ya, di mana yang besar dan menengah itu jadi persaingan buat dia gitu ya. Dia nggak siap, ya dia pasti kalah. Tapi kalau perusahaan kecil, selama dia kualitasnya bagus, orang sudah lihat, dia nggak takut gitu ya, untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan menengah. Karena orang udah tahu perusahaan menengah ini, dia punya track record-nya apa gitu ya. Bagaimana dia cara menjalankannya. Tapi kalau dia perusahaan-perusahaannya dia sudah konsisten terhadap pekerjaannya gitu ya, dan dia punya kualitas yang bagus gitu ya, dan dia bisa melihat itu, saya kira dia pasti mampu untuk bisa bersaing di dalam persaingan bisnis ini ya, persaingan bisnis yang cukup berat begini gitu ya. Karena dia punya kualitas yang cukup bagus dan dia udah ngetahui benar. Justru seharusnya tadi sebelum dikatakan Pak Galumbang, dia bilang bahwa belum tentu bahwa perusahaan-perusahaan
besar dan menengah itu mampu mengalahkan kecil, belum tentu, karena tadi ada overhead yang harus dia lakukan gitu ya. Overhead itu sangat tinggi. Kalau dia mau melakukannya, dia kan pasti rugi gitu ya. Sementara perusahaan kecil kan overhead-nya nggak terlalu besar gitu ya, dan dia bisa menjalankan di situ kekuatan dia gitu ya. Selama itu dia bisa mempertahankannya, dia bisa menang di dalam persaingan ini gitu menurut saya gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke gitu ya. Mungkin tambahan Pak Lukas Ya, mengenai yang silakan. tadi mungkin Pak Robert lebih ke proyek-proyek pemerintah ya. Tapi kalau kita di proyek swasta malah kadang sebaliknya Pak. Ya kalau saya sih sebagai owner ya senang-senang aja sih ada perusahaan besar ikut gabung. Artinya kan secara umum kadang-kadang kan produk yang hasilkan kan biasanya kan lebih ini Pak, sama tim-timnya kan lebih Pak ya. Itu keuntungan kita. Tapi pada saat kita contohnya perusahaan saya memulai hal baru Pak ya, kita misalnya biasa di proyek-proyek infrastruktur jembatan atau apa yang produknya fabrikasinya udah jelas ya, weldernya seperti apa kualitasnya, atau juga di proyek-proyek oil and gas Pak ya. Pada saat kita masuk contoh kasus proyek perkebunan ya. Jadi kita itu ketemu sama kontraktor Medan sana Pak. Terus terang kita sangat susah bersaing Pak. Ternyata mohon maaf kadang mungkin kalau kita kan punya workshop gitu ya, sekian hektar, punya peralatan atau yang lain-lain, weldernya seperti apa. Kalau di sana Pak ya kadang kan di pinggir bengkelnya di pinggir jalan, dan juga kliennya atau ownernya nggak terlalu aware tentang itu ya. Kita terus terang babak belur Pak. Harga mereka itu bisa kadang-kadang separuh harga kita. Yang kita alami kadang seperti itu Pak. Baru juga kenapa kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar itu ngambil proyek-proyek kecil. Kadang untuk klien-klien baru Pak, kalau mereka open misalnya di Jawa Timur sana ada pabrik pupuk misalnya. Kita mau setor muka kan kadang Pak, kita dikasih proyek-proyek kecil dulu Pak diundangnya Pak. Jadi kita kadang ya udah memperkenalkan diri Pak, ngambil proyek kecil ya, baru setelah 2-3 kali kita baru ngambil proyek besar. Jadi itu kadang. Jadi kenapa perusahaan besar itu mau ngambil proyek-proyek yang lebih kecil, dan tantangannya kita menghadapi bersaing dengan perusahaan-perusahaan menengah seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Jadi gitu ya, bisa terjadi kayak gitu. Jadi untuk tadi ya bisa jadi overhead-nya yang sangat besar buat perusahaan besar gitu ya. Dan bapak-bapak yang punya perusahaan kecil sebenarnya harus bisa mulai gitu. Justru sekarang tantangannya gitu ya. Oke, ada lagi? Ada tambahan sedikit Pak. Oke, silakan. Terkait yang dibilang dari Pak Galumbang tadi, saya sepakat mungkin dengan dia bahwa kalau proyek swasta itu mengutamakan yang proyek besar. Tapi kalau proyek pemerintah ini kan lebih dia bagaimana pemerataan, artinya perusahaan besar itu kan hanya satu. Ada 100 perusahaan kecil. Ketika perusahaan besar ini yang terus diutamakan, maka perusahaan-perusahaan kecil yang 100 ini akan jadi pengangguran. Artinya pemerataan, maka di proyek pemerintah itu yang diutamakan itu adalah golongan kecil. Karena golongan kecil ini yang pemula-pemula ini itu yang banyak. Bahkan pun itu kan dari proyek pemerintah itu ada namanya dimodalin dengan diberikan uang muka, tetapi dengan ada jaminan. Begitu Pak. Iya, makasih. Memang ini satu masukan yang cukup bagus gitu menurut saya ya. Bagaimana ini harus diantisipasi juga gitu ya, buat pemerintah lokal gitu ya, apalagi di daerah gitu kan. Karena bagaimana dia nanti cakupannya bagaimana gitu. Dan itu memang tantangan buat pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah lokal itu dia bisa melihat itu, mungkin gini ya, kalau usul saya kan ada di pemerintah lokal itu ada asosiasinya gitu ya. Asosiasinya bisa bikin hearing ke pemerintah gitu ya. Pemerintah untuk mengeluarkan unek-unek atau permasalahan ini ke pemerintah supaya pemerintah juga ngeh gitu ya. Taunya bagaimana dia mengambil keputusan ini. Itu perlu juga ya Bapak-bapak punya asosiasi harus melaporkan ini kepada pemerintah lokal gitu ya. Pemerintah lokal akan mendengarkan gitu ya. Bagaimana cara mereka untuk menangani hal ini gitu ya. Karena mereka juga nanti di situ dia akan memberikan suatu SE gitu ya, surat edaran gitu ya, surat edaran dari gubernur gitu ya. Nah, itu yang bisa ditempuh gitu ya, supaya perusahaan-perusahaan kecil juga bisa bergerak gitu, bisa berjalan lah ya, di dalam hal ini. Itu bisa dilakukan Pak. Jadi itu sebenarnya
bisa jadi pendekatan kepada permintaan lokal supaya membuat regulasi terhadap ini supaya perusahaan-perusahaan kecil tidak tidak ada kerjaan itu Pak. Jadi biasa dilakukan pada nanti minta hearing lah ya, minta mendengar pendapat atau diskusi kepada gubernur setempat atau bupati setempat gitu ya, atau wali kota setempat gitu ya, untuk bisa mendapatkan. Nanti dia akan mengeluarkan suatu edaran gitu ya kepada perusahaan-perusahaan situ. Itu saya kira itu ya, mungkin yang menurut saya gitu. Oke, ada lagi? Oke ya, makasih ya. Jadi itu ya penting sekali ya. Jadi juga disebutkan bahwa manajemen risiko tidak bisa begitu saja diperkenalkan ke organisasi dalam nanti saya bilang bahwa tidak bisa semalam saja itu diperkenalkan. Jadi cukup lama gitu ya, perusahaan-perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar itu ya. Sedangkan tadi Pak Gelombang termasuk perusahaan besar aja manajemen risikonya juga belum begitu diterapkan gitu ya. Apalagi perusahaan kecil gitu ya. Saya kemungkinan gitu ya, mungkin Pak Onasiai sama Pak Robi juga cerita apakah menggunakan manajemen risiko nggak di perusahaannya gitu ya. Nah itu busa juga tidak ada sama sekali mungkin ya, karena untuk sebegitu apa, dan itu bisa dilakukan sih sebenarnya ya. Tapi nggak perlu ada orang yang untuk melakukan itu karena sangat complicated gitu ya, karena perusahaan itu tidak begitu complicated. Nah ini tidak begitu mudah, tapi kalau sudah nanti bertahap-tahap, semakin besar, semakin kompleks, punya perusahaan gitu ya, itu mau nggak mau harus dilakukan gitu ya. Jadi di dalam laporan Tombol tadi ada cara yang harus digunakan ya, tahapan-tahapan yang digunakan untuk manajemen risiko di perusahaan gitu ya. Yaitu satu, dia pertama melakukan identifikasi risiko dulu. Jadi sama ya dengan pola manajemen risiko secara umum gitu ya. Pertama dia harus mengidentifikasi risiko. Jadi risiko dihadapi organisasi perlu diidentifikasi secara teratur. Hal ini dapat dilakukan melalui lokakarya, wawancara, dan kuesioner. Jadi harus apa sih? Jadi ya, identifikasi dulu risiko-risikonya itu. Jadi risiko-risiko yang ada itu bisa-bisa terjadi setiap saat, bisa berubah gitu ya. Dan bagaimana melakukannya? Tidak penting, tapi sebenarnya melakukan tahap ini sangat penting. Nah ini yang perlu ketahukan. Apakah penting tidak pentingnya? Itu kan bisa dilihat gitu ya. Kedua, penilaian atau pengukuran risiko. Nah setelah risiko diidentifikasi, penting untuk mendapatkan pemahaman tentang ukurannya gitu ya. Apakah dia kemarin Bapak udah belajar ya bagaimana untuk mendapatkan risiko tertinggi gitu ya dengan menggunakan R sama dengan dampak kali probability gitu ya. Jadi di situ disebutkan hal ini sering dilakukan secara semi kualitatif, jadi bersifat semi kualitatif. Juga bagaimana tidak penting, tapi perusahaan harus mengukur kemungkinan terjadinya dan dampak baik dari segi citra dan reputasi serta dampak keuangan. Jadi harus dihitung ya dampaknya segala macam, dampak keuangannya bagaimana. Jadi harus dihitung supaya dari risiko yang ada berdampak kepada biayanya berapa, berdampak kepada keuangannya berapa, berdampak kepada perusahaannya bagaimana gitu ya. Itu harus dihitung supaya bisa melihat penilaian dari risiko sendiri. Baru memahami bagaimana risiko saat ini telah dikelola. Nah itu ya. Jadi dikelola dengan baik, penting untuk membuat profil bagaimana risiko dikelola. Jadi harus dikelola dengan baik. Baru melaporkan risiko, yaitu menyiapkan protokol pelaporan. Jadi harus ada pelaporan-pelaporan yang rutin dilakukan gitu ya. Dan ini harus mau nggak mau kalau rutin dilakukan harus ada sumber daya gitu ya, sumber daya yang harus selalu rutin untuk bisa melihat ini gitu ya. Bagaimana risiko-risiko itu? Apakah risiko itu sudah berubah? Apa masih tetap atau apa? Sehingga kita bisa memitigasinya atau apa gitu ya, atau minta transfer risiko itu sendiri. Baru memantau risikonya ya, memantau risikonya, risiko harus dipantau, dimonitor gitu ya, supaya apakah risikonya itu sudah bersifat kritis atau masih belum, atau sudah selesai gitu ya, dan harus dihitung. Baru menjaga profil risiko gitu ya. Nah profil risiko juga harus perlu profil yang diupdate, perlu dipertahankan dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan informasi lengkap. Jadi informasinya harus lengkap. Jadi gitu ya. Jadi seperti apa ya? Saya pernah mengalami membuat di satu sistem ya, di satu perusahaan jalan tol gitu ya.
Jadi kita membuat namanya preventive maintenance system PMS gitu ya. Itu hanya melihat risikonya. Jadi setiap maintenance itu kita lihat, cek satu-satu gitu ya. Jadi mulai dari NK itu risiko gitu, NK 1, NK 0 sampai NK 4. NK 4 itu udah risiko tertinggi. Berarti NK 4 sudah mendekatin rubuh gitu ya. Nah, itu kita harus cepat penanganannya bagaimana, dan itu harus ditinjau terus gitu ya. Apakah dari ke NK 0 dulu ya, meningkat ke NK 1 gitu ya. Karena kan setelah dilihat itu terjadi ada lagi masalah retak, masukkan ke NK 2, retak rambut. Nah, gitu ya. Udah mulai retaknya retaknya udah mulai besar nih gitu ya. Udah untuk lagi. Nah, kalau udah NK 3 mau nggak mau harus segera ditindakan gitu ya. Kalau tidak nantinya akan terjadi rubuh. Kalau udah NK 4 udah rubuh gitu kan, sudah nggak bisa ditangani lagi. Nah, ini selama NK 3 sudah harus dilakukan. Nah, itu selalu rutin inspeksi terus dilakukan supaya mengurangi risiko ini yang terjadi. Nah, ini ya gunanya gitu ya. Ada perusahaan yang sudah melakukan demikian sehingga supaya risikonya itu tertangani dengan baik. Jadi ketika sudah dilaksanakan pekerjaan baru, kembali lagi itu jadi NK 0. Berarti NK 0 kan tidak ada. Nah, itu udah menjaga risikonya itu dikelola terus dia selalu. Itu namanya sama dengan menjaga risiko juga dengan gitu ya. Jadi kita menggunakan dengan PMS itu, Preventive Maintenance System. Jadi perusahaan jalan tol, perusahaan secara maintenance itu dilakukan supaya menjaga jangan sampai jalan tol itu menjadi suatu, apalagi kalau elevated gitu kan, elevated kan jadi mengakibatkan itu menjadi perusahaannya itu strukturnya itu harus dicek terus gitu ya, jangan-jangan strukturnya sudah berubah gitu ya, demikian gitu ya. Nah, Bapak juga bisa melakukan di perusahaan gitu ya, setiap pekerjaan ini, setiap item pekerjaan proyek apakah sudah jalin belum, sudah selesai belum gitu ya. Nah, risiko yang harus dilakukan. Jadi risikonya berapa besar ini sekarang. Nah, itu bisa dilakukan demikian. Nah, ketika perusahaan membuat perubahan, apa yang dilakukan gitu ya? Yang dilakukan adalah manajemen risiko, menjadi bagian dari sistem gitu ya. Jadi melakukan sistem. Jadi kalau bukan perusahaan bawa besar gitu, bisa dilakukan sistem, membuat sistemnya sendiri gitu ya. Jadi risiko-risiko apa-apa aja bisa dilakukan nanti kuesioner. Jadi ditaruh kalau Bapak punya proyek gitu ya, terhadap ini apa-apa aja risikonya ini, proyek A, B, C, D gitu ya. Nah, ini proyeknya ini bisa dilihat nih, apakah sudah proyeknya besar, nanti bisa dibikin. Baru menerapkan setiap perubahan yang diperlukan. Ada nggak perubahan-perubahan gitu ya? Itu harus dilakukan. Juga memahami ada nggak untuk meningkatkan manajemen risiko mereka gitu ya. Itu harus dicek juga gitu ya. Nah, ini ya untuk proses manajemen risiko di dalam satu perusahaan itu. Jadi dari proyek ke bisnis ke corporate gitu ya. Dan ini akan dari sisi manajemen dengan sisi risiko ada dua sisi gitu ya. Kalau dari sisi risiko, proyek itu adalah cash flow-nya, gitu ya. Dari segi bisnis ini bandelnya, gitu ya. Dari segi perusahaan itu jadi keuangannya. Nah, kalau dari sisi proyek itu manajemen, proyek itu sebagai operasional, ya. Bisnis unit itu sebagai taktikal dan ini strategik, gitu ya. Itu dari sisi manajemen. Tapi dari sisi risiko, ini adalah terkait dengan risiko itu proyek itu terkait cash flow-nya gitu ya. Keputusannya gimana menangani cash flow-nya gitu ya. Supaya proyeknya itu ketika di proyek kalau sebagai kontraktor itu kan cash flow dijaga dengan baik, kapan mendapatkan uang muka gitu ya. Kapan mendapatkan termin pertama, kedua dan ketiga gitu ya. Di mana habis kapan nanti melakukan 5%-nya gitu ya bisa dilakukan. Dan itu baru nanti di bisnis unitnya dibandel lah gitu ya. Dilengkapi dalam satu bagian, baru nanti lari ke atas itu baru lari ke arah ke keuangannya. Nah, di sini di dalam satu proyek gitu ya, ada disebut dengan namanya tadi proyek bundle atau program ini atau portofolio gitu ya. Jadi bisnis unit itu bisa dimasukkan di dalam sebagian dari program manajemen gitu ya. Dari proyek ini seperti umpamanya P1, P2 ini adalah proyek. Ini bundle 1, bundle 2, bundle 3 gitu ya. Atau program 1, program 2, program 3 gitu ya. Masuk ke dalam, habis itulah di bawahnya ini namanya portofolio. Inilah adalah suatu struktur dan proses dan struktur daripada manajemen risiko sendiri. Nah, manfaat manajemen risiko itu apa? Yaitu adalah disebutkan bahwa manajemen risiko bukan hanya identifikasi risiko gitu ya.
Jadi manajemen risiko itu adalah tentang apa? Tentang menganalisis implikasinya. Bagaimana implikasinya gitu ya. Harus dilihat bagaimana respon untuk meminimalkan risiko gitu ya. Bagaimana alokasi respon yang tepat gitu ya. Jadi ada menganalisis implikasi, responnya apa, dan alokasi responnya. Jadi alokasi responnya apakah dia dikasih umpamanya ke bank, ataukah dia masuk asuransi, ataukah dia pihak lain, atau menambahkan pihak lain, itu bisa dilakukan. Jadi manajemen risiko harus menjadi lingkaran berkelanjutan gitu ya, daripada proses linear. Sehingga seiring kemajuan investasi atau portofolio, siklus identifikasi, analisis, pengendalian, dan pelaporan risiko terus dilakukan. Jadi ini manajemen risiko selalu berkelanjutan terus gitu ya. Udah selesai terus saja, tidak sambung menyambung, tidak ada gitu ya. Selama perusahaan ada gitu ya, perusahaan ada dan proyeknya ada, itu selalu berjalan terus risikonya gitu ya, supaya dia tahu nanti jadinya ketika perusahaan itu sudah besar gitu ya, risikonya sudah semakin mengerti gitu. Ada pertanyaan? Nah, apa sih manfaat risiko itu, manajemen risiko? Jadi manajemen risiko di dalam suatu perusahaan itu adalah risiko terkait dengan investasi gitu ya. Jadi kenapa di dalam suatu perusahaan itu terkait dengan investasi? Ketika perusahaan melakukan investasi, contohnya sebagai kontraktor. Kontraktor kan perusahaan induk gitu ya. Dia punya proyek gitu ya. Dia pasti melakukan investasi alat dia minimal gitu ya. Dia harus gunakan gitu ya. Investasi sumber daya manusia dia harus gunakan. Dia harus menyewa, dipanggil manajer proyek, tim proyek segala macam. Itu investasi gitu ya. Nah, harus ada portofolionya yang digunakan. Kedua adalah keputusan manajemen didukung oleh analisis data. Jadi harus ada data yang berbicara gitu ya. Bagaimana data yang ada sih? Memungkinkan estimasi dibuat dengan lebih percaya diri. Nah, dengan data yang ada itu keputusan juga bisa lebih pasti gitu ya. Bisa mengetahui bagaimana dampak-dampaknya itu bisa ketahui. Dan juga ada peningkatan perencanaan investasi atau portofolio dengan mengajukan pertanyaan what if-nya gitu ya. What if-nya dengan skenario imajinatif. Jadi ada skenario imajinatif yang harus dilakukan. Bagaimana kelihatannya what if-nya gitu ya. Itulah digunanya ada manajemen risiko supaya ada kelihatan kalau umpamanya dari segi grafik, Bapak bisa menjalankan grafiknya, what if-nya jadi muncul gitu ya. Adanya definisi dan struktur investasi terus terpantau. Jadi definisi dan struktur investasinya juga selalu dipantau dari setiap saat gitu ya. Juga penyediaan rencana alternatif. Ada alternatif lain yang harus digunakan, yaitu kontingensi yang tepat dan manajer yang terkait adalah bagian dari respon risiko. Sehingga ada kontingensi yang tepat itu berapa sih sebenarnya gitu ya. Berapa sih harus saya bayarkan gitu. Nah, ini inilah manfaat dari manajemen risiko. Dan juga manfaat lainnya adalah generasi tanggapan manajemen terhadap risiko gitu ya. Ada tambahan ya. Ada juga profil statistik dari risiko historis yang sedang dibangun, mungkin pemodelan yang lebih baik. Dengan adanya profil statistik gitu yang ada, pemodelan risiko juga jadi muncul gitu ya. Contohnya masalah harga, material gitu ya. Bagaimana sekarang kan kalau risiko itu biasanya lari ke material gitu ya. Materialnya berapa harus dilakukan yang terjadi, ada masalah gitu ya. Dengan adanya masalah ini apa yang harus terjadi, materialnya berapa. Juga masalah investasi gitu ya, dipahami, keputusan didukung oleh analisis data yang tersedia gitu ya. Juga struktur dan definisi investasi itu perlu dipantau secara terus-menerus. Dan juga adanya perencanaan kontingensi gitu ya. Nah, ini adalah manfaat. Jadi selalu kita lihat ya, ada perencanaan kontingensi berapa gitu ya yang harus kita dapatkan gitu. Jangan nanti kontingensi tidak ada, biasanya di kontraktor harusnya ada gitu ya. Kontingensi nggak ada, kalau seandainya proyeknya berapa yang harus dilakukan itu. Dan itu penting sekali untuk bisa jadi bahan untuk bagian gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, di dalam mengenali risiko gitu ya, dalam mengenali risiko itu organisasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif itu apa sih gitu ya. Jadi mengenali risiko itu jadi organisasi itu sangat kompetitif yang harus dilakukan sekarang. Yaitu apa? Mampu melindungi aset fisik, nah itu ya, dan keuangan perusahaan melalui kombinasi pemeliharaan yang baik dengan asuransi gitu ya, dan pemilihan derivatif. Juga tekanan pada margin terlalu kuat
dan kerentanan terhadap volatilitas terlalu besar. Itu fokus kepada ke dunia ekspektasi ya, dan reputasi yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi terlalu fokus, jadi terlalu besar dia ekspektasinya. Mempertahankan nilai investor, nah ini penting gitu ya. Juga analisis ekuitas dan kredit semakin berfokus pada risiko. Jadi sudah mulai ke arah keuangan ini larinya gitu ya. Jadi ekuitasnya berapa, kreditnya harus berapa, sehingga muncullah kualitas manajemen yang dianalisis itu. Itulah ada kualitasnya yang muncul di situ. Nah, kualitas manajemen itu apa sih yang bisa bahan bantuan buat investor? Yaitu bahwa manajemen perusahaan tahu apa yang dilakukan. Itulah gunanya ya. Dengan adanya kita menggunakan ada kualitas manajemen risiko yang cukup bagus analisisnya. Jadi manajemen juga tahu apa yang dilakukan gitu ya dengan melakukan itu, sehingga manajemen bisa itu terlepas atau terhindar gitu dari kekacauan atau terhindar dari masalah risiko yang muncul itu. Juga manajemen menggunakan modalnya dengan cara yang efektif mungkin. Jadi kalau umpamanya ketika tidak ada risiko, jadi dia hanya ada satu dikerjain biaya-biaya, ada satu dikerjain tidak efektif gitu. Semua dikerjakan. Tapi dengan adanya analisis risiko yang bagus, tujuannya juga jelas gitu ya. Tujuan jelasnya itu apa yang harus ditindaklanjuti terhadap risiko. Biayanya itu juga tepat digunakan. Juga manajemen risiko mengendalikan SPU dan akibatnya ada keuntungan di masa depan. Dengan adanya pengendalian di SPU itu, makanya keuntungan-keuntungan itu akan menjadi ada gitu. Itu yang perlu diketahui. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, menurut survei gitu ya, di baru-baru ini terhadap CEO dan manajer risiko di Eropa dan Amerika. Jadi apa sih yang ada rasakan gitu ya? Menurut Mindbot 2000 itu ada bilang ada tentang tata kelola perusahaan, itu penting. Jadi ya masalah tata kelola, governance, masalah pemerasan itu risiko juga. Perusahaan produk dan terorisme, tanggung jawab lingkungan gitu ya. Nah ini ya, terorisme sekarang geopolitik apa segala macam, terorisme juga itu risiko politik ya. Nah, sekarang kan risiko politik nih. Bapak sudah mulai berhitung nih, gitu ya. Sekarang tahun risiko politik tahun 2024 gitu ya, pemilihan. Nah, tahun 2023 orang sudah bergejolak gitu ya. Nah, gitu. Pemerintah juga sudah mulai mencari ini, risiko politiknya ini, gitu ya. Apa yang harus dia bisa aman gitu ya. Jangan nanti dia ketika dia mau pemilihan ada masalah gitu ya. Nah, ini harus dicek juga. Risiko peraturan dan hukum, ya regulasi juga dicek. Penipuan, nah ini penipuan ya. Dan jumlah besar penipuan gitu ya. Globalisasi dan teknologi modern. Nah, globalisasi teknologi modern juga sekarang ya yang dengan adanya risiko-risiko ini juga menjadi bagian dari penting juga. Ya itu seperti tadi metaverse gitu ya. Metaverse, multi reality gitu ya. Jadi nanti perencana itu bukan hanya melihatkan lagi nih ya, sudah membuat metaverse-nya gitu ya. Oh, begini tuh akan yang dibangun tuh bagaimana gitu ya. Nanti apa yang harus terjadi, apa yang harus dilakukan. Nah, itu sudah mulai dengan konsultan-konsultan ke depan itu sudah makin canggih gitu ya, untuk bisa menerapkan metaverse juga gitu. Nah, kenapa manajemen risiko itu digunakan gitu ya? Yaitu manajemen risiko dapat memberikan manfaat yang signifikan. Jelas tadi ya, setelah kita mempelajari tadi, perusahaan-perusahaan juga jadi makin bagus, makin jelas gitu ya, makin dapat manfaatnya. Disebutkan bahwa Tandan Smita tahun 2000 percaya manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknik manajemen risiko tidak hanya mendeliver proyek atau investasi, tapi juga pihak lain seperti organisasi secara keseluruhan dan pengenalan. Jadi manfaatnya itu bukan hanya untuk perusahaannya lagi, tapi sekelilingnya gitu ya, sekelilingnya, lingkungannya itu sendiri jadi bermanfaat, jadi berguna gitu ya. Kalau dia sebagai kontraktor kecil, dia juga akan berguna kan nanti ketika dia naik grade lagi gitu ya, atau di lingkungan yang lain gitu ya. Dan itu kalau kontraktor sedang atau menengah atau kontraktor besar juga, atau klasifikasi yang menengah atau itu sangat bermanfaat dengan gunakan itu, sehingga dia juga kalau dia sebagai kontraktor dia bermanfaat buat owner gitu ya, ownernya bagus nih. Jadi akhirnya pekerjaannya lebih cepat, terkelola manajemen risikonya dengan baik. Buat owner itu penting sekali gitu ya, dengan adanya manajemen risiko ini, kontraktor juga dengan aman, dengan baik bisa melihat gitu ya.
Jadi artinya kalau umpamanya terjadi perubahan, kontraktor bisa mengajukan ada perubahan gitu ya, perubahan harga gitu, adendum harga gitu ya. Tapi kalau umpamanya kontrak ownernya tidak pernah melakukan manajemen risiko gitu ya, tidak mempersiapkan dananya, ketika itu terjadi, kontraktor tidak bisa menjalankannya dan akhirnya kontraktor yang rugi. Jadi ini ada dampaknya bukan hanya kepada perusahaannya sendiri tapi juga perusahaan lain. Jadi manfaat utama dari manajemen risiko menurut Arne dan Smith tadi juga adalah ada peningkatan pemahaman tentang proyek. Nah ini ya, yang pertama mengarah pada perumusan rencana yang realistis. Juga memberikan pemahaman yang meningkat tentang risiko. Jadi semakin meningkat gitu ya. Dampaknya mengarah pada minimalisasi risiko, gitu ya. Akan ada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana risiko. Jadi makin dia punya pemahaman yang baik, dia juga meningkat dan juga pemahaman yang baik tentang bagaimana risiko dari suatu proyek, gitu ya. Akan memberikan pandangan independen tentang risiko. Jadi dia semakin pandangannya semakin independen, makin ngerti gitu ya A dan B-nya gitu. Memberikan pengetahuan tentang risiko dalam proyek, gitu ya juga jadinya, dan juga membantu memudahkan antara nasib baik dan manajemen baik dan nasib buruk dan manajemen buruk. Nah ini perlu kita lihat ya, apakah punya nasib baik atau memang manajemennya yang baik, atau dia nasib buruk atau manajemennya yang buruk. Jadi harus punya gitu ya, ada keberuntungan gitu ya, keberuntungan atau memang manajemennya yang buruk. Dan ini adalah manfaat utama dari manajemen risiko. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, menurut Merna, jadi penerima manfaat dari manajemen risiko itu siapa aja sih? Ya, satu manajemen corporate dan senior ini ya. Jadi manajemen corporate dan senior juga jadi bermanfaat. Jadi gunanya sekali, dapat gunanya. Di mana pengetahuan tentang risiko yang melekat pada investasi strategis, juga manajer bisnis strategis, ya, yang bertanggung jawab atas risiko yang melekat. Tim manajemen proyek, gitu juga penting, jadi dapat juga manfaatnya. Yang jadi memenuhi proyeknya biaya, waktu dan kinerja. Klien, gitu ya, klien, gitu ya, itu akan mengurangi ketidakpastian. Jadi Bapak jadi kontraktor, ownernya juga bermanfaat. Juga pemangku kepentingan lainnya yang tidak pasti dalam keterlibatan khusus mereka. Jadi bisa mengetahui nih stakeholder lainnya juga jadi sangat bermanfaat. Jadi dia bisa bisa mengetahui stakeholdernya, bisa tahu oh manajer risiko dilakukan. Jadi bisa terarah gitu ya. Kalau naik kereta itu ya jalur karirnya itu jadi ketahuan gitu ya. Ya, jadi ketahuan tuh keretanya kalau kereta kan enak gitu ya, udah ada jalurnya itu gampang. Kalau jalan raya kan kadang-kadang nggak ada jalurnya ya dia bisa ke kiri ke kanan gitu ya, bisa berhenti gitu ya. Kalau ini kan berhenti jelas, kalau kereta api berhentinya cuma hanya di stasiun gitu ya. Kalau naik bis atau naik mobil sendiri berhentinya di mana aja cukup gitu ya, belum tentu dia berhenti di mana aja, bisa berhenti di mana aja gitu. Dan itu perbedaannya. Nah, tindakan manajemen risiko pada tingkat yang berbeda itu apa sih? Itu dalam setiap organisasi melakukan manajemen risiko ya. Ada dalam setiap organisasi itu ada manajemen risikonya, penggunaan alat teknik juga pemangku kepentingan diidentifikasi setiap tingkat. Jadi ada pemangku kepentingan diidentifikasi setiap tingkatnya dia ada. Juga harus identifikasi dan persyaratan catat ya, pemangku kepentingannya. Untuk menilai risiko setiap tingkat, berbagai alat teknik juga harus diterapkan. Itu alat dan tekniknya apa aja gitu ya. Beda-beda. Teknik-teknik ini umumnya dapat diterapkan pada setiap tingkat. Nah ini tindakan manajemen risiko pada tingkat yang berbeda itu contoh gitu ya. Jadi kata corporate level dari segi project level ke strategic business unit level ke corporate level gitu ya. Dan ini ada stakeholders dan ada tool dan tekniknya gitu ya. Pada strategi business unit ini juga harus ada stakeholdersnya apa, tool dan tekniknya digunakan apa. Corporate level juga stakeholder dan tool dan tekniknya apa. Dan inilah saling berkaitan semuanya ya, antara mulai dari level project, level strategic business unit sampai ke level corporate level gitu ya. Jadi disebutkan bahwa berbicara tentang level dan ini setiap alat teknik digunakan pada setiap level akan ditentukan oleh analis risiko
dan terkait dengan jenis penilaian yang dilakukan. Jadi ini berdasarkan dari analisisnya ya. Dan juga membagi organisasi menjadi tingkat corporate, SBU, dan proyek. Nah, di setiap tingkat, alat dan teknik manajemen risiko digunakan untuk perseratan pemangku kepentingan dan pertimbangan. Proses ini menjadi dasar mekanisme manajemen risiko. Inilah dia ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga, mulai dari siklusnya gitu ya. Siklus dari sini itu ada di risk management cycle ya. Ada identifikasi risk analisis, baru risk respon gitu ya. Inilah dia ya, siklus dari manajemen risiko sendiri. Jadi disebutkan sini, gambar di sini menyebutkan mengilustrasikan siklus manajemen risiko yang meliputi identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang akan diterapkan di tingkat corporate, SBU, dan proyek. Jadi ini dilakukan di setiap tingkatan gitu ya. Tingkatan mulai dari proyek, SBU maupun tingkat corporate-nya. Juga siklus manajemen risiko bersifat dinamis. Ya, di sini bersifat dinamis ini antara identifikasi kan. Tapi ini harus ngikutin gitu ya, harus ngikutin. Nah, di sini juga bisa kelihatan di sini bahwa tindakan manajemen penilaian risiko ya dari setiap universitas, dari setiap organisasi itu. Jadi risk assessment untuk semua level nih ya, untuk semua level mulai gitu ya. Baru mendefinisikan proyek ya, contohnya informasinya ada data historis ya. Juga output dari perencanaan tingkat organisasi khusus tentang pengetahuan. Nah, ini masuk apa-apa aja gitu ya. Baru mengidentifikasi risiko ya. Ada teknik mengidentifikasi risiko bagaimana? Itu melakukan wawancara, melakukan kuesioner gitu ya. Setelah dilakukan ini baru risk analysis. Nah, risk analysis ini ada dua, kuantitatif maupun kualitatif ya. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif nih. Ini kualitatif nih harusnya nih ya. Kualitatif, ini kuantitatif gitu ya. Baru risk response gitu ya. Baru di risk response teknik ada juga risk response method. Nah, di sini ada partisipan di sini. Yang depan di sini dia harus menghitung masuk dalam risk analysis ini dan juga masuk di tadi nih partisipan ini untuk kuesioner apa segala macam gitu ya. Barulah risk response. Risk response ini nanti dia akan muncul risk management plan. Ya, risk management plan-nya akan masuk di sini. Dan ini akhirnya setelah dari sini muncullah dia jadi risk statistik dari sisi corporate, statistik bisnis dan project. Dan ini nanti terus dia mengalir gitu ya, mengevaluasi, monitor dan controlling semua. Dan dia inilah dia ya, saling berputar. Di sinilah penilaian untuk menilai manajemen risiko ya, risikonya untuk setiap organisasi dilihat di sini. Nah, tindakan manajemen risiko pada tingkat yang berbeda itu, contoh langkah pertama dari manajemen itu adalah penilaian investasi di tingkat perusahaan. Ya, ada penilaian investasi dipahami dengan jelas di tingkat SBU dan oleh tim. Baru investasi dan tujuan turunan diidentifikasi, gitu ya. Jadi dia juga diidentifikasi investasinya dan juga tujuan turunannya diidentifikasi. Termasuk tingkat organisasi harus ditentukan, ya, harus menentukan apa implikasi investasinya. Ini penting sekali ya di dalam satu organisasi ya, supaya nanti bapak-bapak tugasnya itu ya bisa dilihat dari sini nantinya dari tingkat proyek SBU sampai ke tingkat perusahaan gitu ya. Itu harus dilihat dari sikap portofolionya sendiri. Persyaratan bisnis atau proyeknya itu apa sih? Yang dilakukan ada spesifikasi klien, struktur rincian pekerjaan biaya, program proyek, biaya dan jenis keuangan, termasuk rencana pelaksanaan proyek. Ya. Nah, yang dilakukan lagi adalah melalui apa? Yaitu penggunaan data historis gitu ya. Pengetahuan data. Jadi semakin kita manajemen risiko ini, penggunaan data historis juga sudah semakin. Kalau Bapak punya bank database gitu ya, knowledge management dalam sistem, ini penting sekali gini ya, data historis ini. Kalau contohnya maunya perusahaan lalu itu, proyek lalu itu bagaimana, data-data tahun lalu itu bagaimana gitu ya. Baru pengetahuan khusus organisasi. Baru masuk informasi khusus untuk proyek yang ada dan juga tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi muncul dia jadi yang dilakukan di sini. Nah, tujuannya apa? Tujuan alokasi risiko kepada pemilik itu pada tahap implementasi itu adalah untuk mengelola
mengakomodasikan kepemilikan risiko kepada individu yang paling baik ditempatkan untuk mengendalikan pengeluarannya, dan juga dicatat pada risk register ya. Jadi itu dapatkan alokasi pada selama tak identifikasi sebagai status sebagai risk register yang nantinya akan menjadi database di tingkat SBU. Jadi kalau ketika sudah punya risk register di tingkat proyek, nanti dia akan dimasukkan ke tingkat SBU tadi gitu ya. Tingkat SBU tadi dari bisnis strategic business unitnya. Barulah mulai pelaku kepentingan sangat penting gitu ya. Pelaku kepentingan itu penting dalam model alokasi risiko. Kenapa? Yaitu tadi karena terlibat setiap tingkat gitu ya. Jadi setiap pada saat di proyek itu sebut tadi sini ya. Setiap tingkat itu ada stakeholders-nya gitu ya. Setiap project level ini ada stakeholders-nya. Strategic business ada levelnya, ada stakeholder-nya. Corporate level ini stakeholder-nya. Kalau di sini stakeholder-nya apa-apa aja gitu ya. Tingkat project itu stakeholder-nya bisa jadi subkontraktor, owner kalau di kontraktor gitu ya. Nah, untuk bisnis ini juga ada gitu ya. Termasuk di corporate level gitu. Stakeholder-nya siapa? Itu pemegang saham atau regulasi pemerintah lokal atau apa gitu dimasukkan di sini. Juga setelah semua informasi diproses melalui model, rencana manajemen risiko dibangun dan diimplementasikan. Nah, rencana tersebut harus membentuk bagian integral. Gitu ya. Juga rencana ini mencakup tinjauan daftar risiko. Ada tinjauan daftar risiko yang dimasukkan, pemantauan kemajuan risikonya, dan juga tindakan dan pelaporan. Juga termasuk keluaran akhir dari model, yaitu adalah daftar risiko tingkat corporate, SBU, dan proyek. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, manfaat umpan baliknya apa sih gitu ya? Manfaat umpan balik itu ada sarana utama yang digunakan dalam model yang diusulkan. Juga memberikan peningkatan kelanjutan di tingkat SBU dan proyek. Juga sebagai proses kelanjutan yang mengumpulkan data gitu ya, dan juga informasi dadakan tingkat SBU dan disebarluaskan ke seluruh organisasi. Nah, penilaian risiko dan daftar risiko dan tingkat perusahaan, SBU dan proyek akan tersedia untuk setiap tingkat dan organisasinya. Daftar risiko keseluruhan yang menggabungkan daftar risiko yang dikembangkan di tingkat corporate, SBU dan proyek akan dikembangkan. Jadi setiap selalu berkembang ya, dari setiap tingkatan itu selalu berkembang terus. Jadi dia tidak bisa hanya ada stuck di situ, tapi selalu berkembang. Dan juga ada penilaian risiko yang dilakukan untuk proyek-proyek tingkat SBU. Jadi juga memiliki format yang sama gitu ya. Jadi format yang di proyek bagaimana, format di SBU, dan format di tingkat corporate itu ya juga harus bisa melihat template-nya gitu ya. Nah, sistem penilaian risiko itu diusulkan akan apa? Yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko, mendukung pengambilan keputusan, ya, penyesuaian strategik untuk merespon risiko, juga memaksimalkan peluang melalui pendekatan proaktif, meningkatkan peluang dan keberhasilan dan bisnis, juga meningkatkan komunikasi dan semangat tim, dan juga memusatkan perhatian manajemen pada pendorong yang utama perubahan. Nah, kalau kita lihat sini, model manajemen risikonya, jadi dari stakeholders ini ya, stakeholders atau lenders, dia nanti di tingkat corporate risk assessment, gitu ya, muncullah corporate risk register. Nah, di tingkat strategic business unit risk assessment, muncullah di sini strategic business risk assessment. Nah, di sini akan muncullah risk officer. Nah, risk officer yang ada di sini nanti ya. Nah, di sini akhirnya muncullah project risk assessment, pada tingkat corporate, dan juga tingkat proyek itu juga ada proyek risk register gitu ya. Jadi tingkat strategik sampai tingkat proyek risk assessment-nya muncullah risk register di sini. Jadi ya, di gambar ini menjelaskan model manajemen interaksi setiap level dan informasi mengenai penilaian risiko disebarkan melalui secara bebas. Dalam model ini tingkat SBU akan bertindak sebagai penghubung. Jadi ini sebagai penghubung SBU ya. Nah, seorang pejabat risiko
akan ditunjuk di tingkat SBU, gitu ya. Jadi bisa juga di tingkat SBU dengan tanggung jawab untuk memastikan risiko yang dikelola di tingkat perusahaan. Nah, tadi saya sebutkan di awal tadi, di pada munculkan, bisa juga di tingkat SBU ya. Jadi dia SBU dan proyek terdaftar dan bahwa setiap risiko lebih lanjut yang diidentifikasi akan dimasukkan ke dalam daftar risiko. Jadi di sini ya, disinilah risk officer-nya gitu ya. Jadi risk officer-nya di sini. Tadi pertanyaan di bab pertama itu, di mana sih munculnya? Ada di sini gitu ya. Jadi bisa di sini gitu ya. Di sini risk officer-nya. Kalau di sini ada namanya untuk risk di proyek kan. Nah ini akan bertanggung jawab ke sini gitu ya. Jadi ini nanti akan bertanggung jawab ke sini. Jadi risk register itu munculnya di mana ya? Kalau Bapak belum punya, Bapak harus bikin ini di pada tingkat di strategic business unit-nya gitu ya. Untuk bisa melihat di proyeknya itu sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Pak Lukas, Ya. atau kalau pengalaman di tempat Bapak, mungkin untuk risk register ini tentu nggak ada orang-orang khusus Pak, kan Pak? Seperti di tempat kami, risk register adalah dibebankan ke beberapa orang yang mumpuni sebenarnya. Jadi nggak ada orang yang khusus menangani risk register, tapi contoh saya sendiri pun menjadi risk register sebagai construction manager, dan juga kita satu proyek itu paling ada 2 orang. Jadi nggak ada orang yang khusus hanya menangani risk register. Saya nggak tahu kalau tempat-tempat lain. Mungkin bisa berbagi, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lunardi. Oke, ada teman-teman lain bisa kasih ini di mana setiap manajemen risikonya muncul gitu ya. Risk registernya. Kalau di sini kan di SBU-nya. Mungkin Bapak-Bapak atau di Leonardo tadi nggak ada dengkus untuk tersendiri-sendiri. Ada yang sudah punya? Pak Hermawan mungkin ada? Risk registernya kayak udah mumpuni nih. Di mana biasanya dimasuknya? Ada? Memang kalau level risk officer kita ada di pusat, Pak. Tapi masing-masing project atau departemen punya risk register masing-masing, tapi nggak melulu itu kerjaannya gitu maksudnya, Pak. Jadi memang dibebankan hanya ke beberapa orang saja sebagai bagian dalam tanda kutip tugas tambahan. Kira-kira gitu. Iya. Ya itu tadi. Karena kan sumber daya tadi ya saya bilang ya. Ada yang sumber dayanya kalau perusahaan besar sumber dayanya udah siapkan gitu. Jadi menggaji orang hanya khusus untuk resikonya gitu. Tapi ada juga karena sumber daya perusahaan juga nggak terlalu besar, nggak gajinya nggak terlalu ini, dia bisa memasukkan ke dalam proyeknya itu. Proyeknya itu ada nanti mungkin engineeringnya atau siapalah dikhususkan ada untuk ada orang bukan hanya untuk risiko, tapi dia mungkin dia sebagai estimator sekalian juga dia untuk menghitung risikonya, bisa juga kayak gitu. Jadi bisa dilimpahkan kepada seseorang yang nggak perlu harus ada. Tapi kalau memang, tapi tanggung jawab dia kan nggak full. Tapi kalau kita bikin organisasinya secara bagus, itu tanggung jawabnya secara organisasi, secara struktural tuh ada gitu. Itu keuntungannya aja di situ gitu. Jadi orang secara struktural tuh ada yang bertanggung jawab gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada lagi? Ada tanggapan lain? Oke, saya absen dulu tadi ya. Saya belum tadi yang absen tadi ini belum tuntas. Aedo ada Aedo? Aedo ada? Hadir, Pak. Andrew? Andrew ada? Andri? Andri mana Andri? Orangnya sih ada nih. Bunaya? Bunaya ada? Bunaya ada? Selalu slow off cam dulu. Markir ya. Denny ada nih Denny. Denny nggak ada ya. Dinda ada. Dinda ada. Pak. Ya, ada kan orangnya ya.
Faris. Siap, hadir Pak. Firman ada ya? Hadir Pak. Hadir, ada Pak. ya. Marisa ada Hadir, ya. Pak. Metaoki ada. David Salamat. Hadir Pak. Hermawan ada. Robert tadi ada ya. Oke, semua. Tinggal Denny yang nggak ada ya? Denny nggak ada ya? Nggak datang ya? Atau suka masuk gitu ya nggak ya? Oke deh. Oke, ini dikit lagi nih. Saya sambung lagi ya. Nah, keuntungan dari SBU itu apa sih gitu ya? Jadi tingkat SBU langsung ke tingkat corporate dan perusahaan. Jadi ada keuntungannya tadi kita mau bikin suatu risikonya itu di tingkat SBU ya. Juga satu petugas risiko bertanggung jawab atas perpustakaan risiko. Jadi dia benar-benar gitu ya, semua risiko dia ada sama dia tuh kalau dimasukkan. Nah, jika ada informasi yang diperlukan tentang risiko khusus, satu proyek baik tingkat proyek maupun perusahaan akan mengetahui gitu. Jadi dia sangat fokus karena dia sudah tahu gitu ya. Tahu risikonya gitu ya. Tingkat proyek dan perusahaan akan memiliki akses ke semua sistem dan informasi. Juga pemangku kepentingan akan memiliki akses mudah ke bagaimana risiko itu juga. Dan juga manajemen risiko di seluruh organisasi, terorganisasi dan terpusat. Itu gunanya ya. Itu ada orang officer di SBU. Oke, terima kasih. Coba saya ini lagi. On cam. Saya mau ini foto dulu. Saya istirahat sebentar ya. Nanti kira-kira jam 10.30 ya. Istirahat dulu kita ya. Kira-kira jam 10 lewat nanti kita muncul lagi ya. Yang kedua nih harus bisa on cam-nya. Semuanya on cam. Bu Dinda, Bu Asafa, Pak Andri, Pak Robert. Pak Robert. Bu Dinda ada. Bu Asafa. Pak Andrew. Oke ya, 1, 2. Ya. 1, 2. Ya, oke. Oke ya, terima kasih. Nanti lanjut lagi kita ya. Nanti istirahat dulu. Kalau mau di sini tetap silahkan gitu ya. Kalau mau keluar dulu nanti masuk dulu silahkan gitu ya. Saya istirahat dulu sebentar supaya ada nggak terlalu bosan nih gitu ya. Ya Pak, setengah jam Pak ya. Ya, oke. Ya, yuk. Silakan ya, istirahat dulu ya. Makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu berarti